Adik-adik, sebelum memulai ibadah online, jangan lupa berpakaian yang rapih dan sopan. Harus mandi dulu ya adik-adik. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu Gamis Bethlehem. Wow, Kakak Ibu bersuka cita sekali adik-adik karena Kakak Ibu bisa bertemu lagi nih dengan adik-adik di rumah. Tapi tenang aja adik-adik, Kakak Ibu di sini nggak sendiri, Kakak Ibu bersama dengan kakak-kakak pengasuh lainnya. Di sini ada Kakak Sarah. Halo adik-adik. Terus ada kakak-kakak cowok yang kece, ada pemain gitar kita, ada Kakak Ricky. Nah, mantap. Lalu ada pemain kajon kita yang hebat juga, ada Kakak Gilang. Nah, adik-adik di sini kakak-kakaknya udah semangat, bener nggak kakak-kakak? Betul dong. Nah, berarti Kakak Eba juga percaya adik-adik di rumah juga semangat semuanya. Karena Kakak Eba dan kakak-kakak semua sudah semangat, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, boleh dipersilakan duduk kembali. Sekarang Kakak Ibu mau ajak kita semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul dengan adik-adik sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Masuklah ke dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, kakak ibu masih semangat banget nih untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan kakak pengasuh yang lain. Jadi kakak ibu juga percaya adik-adik di rumah juga masih semangat. Nah sekarang kakak ibu undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih Itu Memaafkan di medley dengan Berani Tampil Beda. Saat iblis
dipersilakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Sebelumnya siapkan dulu persembahannya, taruh di tangan kanannya. Dan sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan layakan kami untuk bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu bersyukur lewat setiap apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan ajarkan kami juga untuk bisa memberikan yang terbaik kepadamu lewat kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, segala kehidupan kami, dan kami bersyukur di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Kakak ingatkan sekali lagi, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Tapi sebelumnya, kita akan angkat pujian kesayanganmu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kami dapat bernyanyi bersama, bergembira bersama di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan bagi kami. Berkati juga kami sebagai anak sekolah minggu untuk dapat mendengar dengan baik, terlebih melakukan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini ketemu lagi nih kita adik-adik. Seperti biasa, Kak Gloris akan membawakan cerita firman Tuhan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Karena hari ini kita ibadah pakai YouTube. Jadi, karena kita ibadahnya pakai YouTube, yang ada di rumah Kak Gloris kan gak bisa lihat nih. Tapi Kak Gloris berharap sekali adik-adik yang ada di rumah mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, Kak Gloris mau nanya dulu nih adik-adik. Kalau adik-adik dengar suara kayak gini, kira-kira artinya apa sih? Dengar ya. Tolong, tolong. Artinya apa adik-adik kalau kayak gitu? Berarti kan ada seseorang yang meminta pertolongan adik-adik. Wah, berarti apakah orang itu dalam bahaya? Orang itu butuh apa ya adik-adik? Nah, supaya kita tahu orang itu minta tolong untuk apa dan siapa yang meminta tolong, kita langsung aja lihat di Alkitab. Oke, sekarang kita akan cari tahu kira-kira siapa sih nih yang minta tolong dan yang membutuhkan pertolongan. Kak Gloris juga jadi penasaran nih. Adik-adik di rumah juga pasti penasaran kan? Kalau gitu sekarang kita buka Alkitabnya. Adik-adik di rumah denger aja, yang belum bisa baca gak apa-apa. Gak boleh sedih, belajar lagi supaya bisa baca seperti kakak-kakaknya nanti ya kalau sudah besar. Oke? Jadi sekarang ambil kuncinya. Ambil, mana kuncinya? Oke. Sekarang dikunci mulutnya. Oke, kuncinya ada. Putar. Buang. Nah, adik-adik, kuncinya udah dibuang. Jadi kita dengerin firman Tuhan. Oke? Keluaran 2 ayat yang ke-23 sampai 24. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Oke adik-adik, kita udah tahu nih siapa sebenarnya yang minta tolong, yang tadi teriak tolong. Ternyata adalah bangsa Israel. Wah, bangsa Israel ini sedang kesulitan sekali adik-adik. Mereka kelelahan, mereka capek, mereka lapar, mereka haus. Kenapa? Karena mereka disuruh kerja terus dari pagi sampai malam, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Aduh, capek, gak makan, gak minum. Kasian kan adik-adik. Jadi bangsa Israel itu kecapean. Mereka lelah, letih sekali adik-adik. Sampai akhirnya mereka minta tolong gitu adik-adik. Aduh. Nih, kita lihat ya gambarnya gimana orang-orang Israel itu kerja terus disuruh sama orang-orang dari bangsa Mesir. Nih, lihat. Tuh, lihat. Suruh kerja mulu adik-adik, mereka capek dan lelah. Sampai akhirnya mereka terus berseru sama Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami Tuhan gitu.
Dan adik-adik, Tuhan mendengar suara mereka minta tolong. Tuhan dengar adik-adik, Tuhan tahu kalau bangsa Israel sedang dalam kesulitan. Lalu gimana caranya Tuhan menolong bangsa Israel adik-adik? Adik-adik, Tuhan menolong bangsa Israel lewat seorang bapak nih. Tapi namanya siapa ya? Ada yang tahu nggak di rumah? Kak Gores tahu ya, namanya adalah Bapak Musa. Siapakah Bapak Musa ini? Bapak Musa ini adalah seorang gembala yang tinggal di sebuah negeri bernama Median. Apa namanya? Median. Good. Nah, waktu Tuhan mengutus Musa, pada waktu itu Musa lagi menggembalakan kambing dombanya adik-adik di sebuah gunung namanya Gunung Horeb. Ceritanya gimana ya? Kok Tuhan ngasih taunya gimana itu, Kak? Kita lihat yuk video berikut ini. Kemudian, Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba, tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya, Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Nah adik-adik, setelah Tuhan mengutus Musa, akhirnya bangsa Israel pun terbebas dari tanah Mesir. Mereka gak lagi kerja terus dari pagi sampai malam dan gak bisa makan dan minum adik-adik, gak dikasih upah. Puji Tuhan ya, semua senang, hore. Bangsa Israel senang sekali karena akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir adik-adik. Nah sama kayak cerita yang tadi, di kita dikasih tahu dari ceritanya bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir tadi, kalau Tuhan akan selalu menolong kita, akan selalu menolong kakak Gloris, akan selalu menolong adik-adik di rumah. Tuhan akan selalu menolong siapapun anak-anaknya, karena Tuhan mengasihi kita semua. Adik-adik yang ada di rumah Tuhan kasihi, kakak Gloris Tuhan kasihi, mama, papa, adik, kakak, om, tante, oma, opa di rumah juga Tuhan kasihi. Karena itu gak perlu takut, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Lalu yang kedua nih, kita mau belajar dari si Bapak Musa. Bapak Musa mau loh diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita juga belajar dari Bapak Musa tadi yang mau diutus sama Tuhan. Diutus untuk apa? Menolong orang lain. Contohnya misalnya mama minta tolong, Leo tolong ambilin sapu dong di dapur. Terus adik-adik harus gimana? Harus mau gak menolong mama? Mau dong, gak boleh males-malesan. Misalnya kayak, aduh mama aku capek, aku lagi nonton Doraemon. Gak boleh begitu ya adik-adik ya.
Kalau mama papa minta tolong, adik-adik harus siap untuk menolong. Selain itu, mau diutus juga contohnya adalah misalnya kakak pengasuh minta adik-adik untuk jadi MC, minta adik-adik untuk jadi berdoa di depan, atau adik-adik penyanyi. Kalau anak-anak Tuhan yang baik dan mau diutus, berarti jawabannya harus siap kak, oke kak, gitu. Oke adik-adik di rumah, itu aja cerita dari kakak Glory. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Firman Tuhan sangat luar biasa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mau diutus seperti Bapak Musa. Ajar kami untuk mau menolong orang lain. Dan ajar kami untuk selalu senantiasa percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam tangan kasih penyertaan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Oh iya, kita ambil lagi dulu yuk kuncinya. Tadi kan mulut adik-adik ditutup. Kunci dong. Oke, kita buka dulu. Ya, udah bisa lagi kan? Jadi kita sampai ketemu lagi di minggu depan ya adik-adik, dengan kakak-kakak pengasuh yang ceritanya nanti akan seru-seru banget. Oke? Selamat hari Minggu semua. God bless you. Adik-adik, hafalan kita minggu ini, aku mau melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, kita sudah masuk di penghujung ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan sedih adik-adik, karena kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Nah, kakak Ibu juga mau ingetin kembali untuk adik-adik, jangan lupa untuk absen di kolom komentar YouTube atau melalui WhatsApp grup ya adik-adik. Nah, kita akan menutup ibadah kita, kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Pilihanku. Segala dosa kau beri kesan.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.